Salam budi luhur, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk rekan-rekan mahasiswa di seluruh Indonesia. Kita lanjutkan mata kuliah arsitektur komputer pertemuan ke-7. Nah, beberapa waktu lalu kita membicarakan tentang konsep dasar dari memori. Nah, di sini dilanjutkan dengan memori eksternal, ya kan? Nah, Anda lihat pada tabel ini ada cache memory, ada main memory, ada magnetic disk sama optical disk ya, magnetic tape, dan terus kemudian ada access time-nya, ada size memorinya itu. Nah, apa yang Anda bisa simpulkan? Kita bahas tentang external memory, magnetic disk, optical, dan magnetic tape ya. Tiga bagian ini masing-masing mempunyai karakter yang berbeda ya. Magnetic disk ya. Nah, magnetic disk ini sering kita kenal dengan nama hard disk ya. Kita orang awam sebutnya hard disk ya, di mana di sini ada sebuah piringan ya, dan ada lengan untuk membaca atau kita sebut dengan head. Dan ini dikemas dalam sebuah cangkang yang keras ya, dan di ruang hampa. Ya, itu magnetic disk ya. Nah, ini magnetic disk ini sangat rentan terhadap guncangan ya. Jadi kalau Anda punya hard disk, jangan sekali-sekali dalam kondisi hidup Anda jatuhkan atau terbentur ya. Otomatis kalau terbentur headnya akan bergeser. Headnya bergeser bagaimana? Headnya bergeser otomatis akan rusak ya. Kalau rusak bagaimana? Anda tidak bisa menggunakan hard disk tersebut. Nah, metodenya penyimpan bagaimana sih ya? Ini kita lihat gambar ini ya. Ini sebuah gambar mekanisme ya. Ini jadi ada kumparan dan ini ada medan-medan magnet ya. Dan medan-medan magnet ini yang berisi data ya. Terus kemudian data ini yang bisa ditulis atau dibaca menggunakan head-nya ya. Nah, nanti dari sini nanti ada bagian yang mengumpulkan sehingga menerjemahkan dari data tersebut ya, karena data tersebut kalau kita baca secara langsung kita nggak akan paham informasinya karena hanya bersifat angka 0101 ya. Tapi di bagian lain yang bagian penerjemah itu nanti bisa Anda baca, oh bisa huruf M, oh bisa huruf G, bisa informasi yang lainnya. Nah, ini sifatnya ya. Nah, kalau untuk menulis jadi Anda memberikan pulsa kepada head ya, tapi kalau membaca Anda menerima data dari pita ya kan. Nah, ini optical magnetic disk ya, dalam bentuk piringan ya, dalam bentuk piringan seperti ini. Ini sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa cluster ya kan. Ada headnya ya, terus kemudian ada track, ada width, ada gaps, ada sektor ya. Data-data disimpan di dalam area lingkaran-lingkaran ini. Ya, kita nggak pernah tahu komputer itu menyimpan datanya di sebelah mana, ya, karena yang kita tahu hanya menaruh data atau copy paste data aja, ya, kita nggak perlu tahu. Bagian itu biarkan CPU yang melakukan administrasinya. Nah, tuh terus kemudian magnetic disk velocity ya. Nah, ini layoutnya nih ya. Jadi Anda kalau bisa membuka atau bisa melihat hard disk ya, ini Anda sinar pasti akan ada bentuk atau beberapa bagian yang terang redup berbayang, dan itu adalah informasi data di situ ditulis ya. Velocity ya. Ya, ini saya lewatkan, nanti Anda bisa membaca ya. Nah, terus kemudian yang di magnetic disk physical characteristic-nya, motion head-nya itu ada fixed head sama movable heads ya. Nah, fixed head ini head-nya itu tetap ya, nggak bisa pindah-pindah ya. Tapi kalau yang movable head ini head-nya bisa berpindah-pindah. Nah, kemudian ini susunan dari beberapa magnetic disk ya, disusun beberapa keping ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 keping. Itu bagaimana sih? Ini digunakan untuk menambah kapasitas dari media penyimpanan tersebut ya. Dan otomatis head-nya ini bisa bergerak atas bawah
ya. Nah, setiap head itu setiap sisi. Nah, ini contoh lain lagi ya. Ya, jadi Anda kalau misalnya mempunyai hard disk yang Anda buka ya, sebaiknya nggak apa-apa, Anda punya hard disk, silahkan Anda buka ya, tentunya hard disk yang rusak. Anda buka dan Anda perhatikan di dalam hard disk tersebut. Pasti ada beberapa keping, ya, beberapa keping dari hard disk tersebut. Ya, nggak hanya satu keping, umumnya 2 atau 4 keping ya. Ya, semakin besar kapasitasnya, kepingannya bisa semakin banyak. Kemudian magnetic disk ini atau floppy, kita dulu kenalnya floppy ya. Mungkin generasi sekarang sudah tidak ada yang menggunakan floppy disk ya. Ya, ini terakhir tahun 98-an lah, sebelum tahun 2000 itu ada disket atau kita sering sebut disket, itu ada yang ukuran 8 in ya, 5 in, 3,5 ya. Oke. Nah, jika ada pertanyaan atau kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, selamat siang, terima kasih, salam budi luhur.